ada yang baru datang ini. Panjenengan dari mana? Dari Kampung Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Banten. Oh. Bapaknya Tangerang, dari Tangerang. Lemasnya Atipa. dari Adipala. Mbaknya dari mana? Yang dari Bekasi. Oh, yang dari Bekasi itu. Oh iya. Kalau panjenengan dari Bandung. Bagaimana untuk gemblengnya? Ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ada nggak yang mengalami kesulitan? Cuma ada Pak, ini ya, Pak. Kemarin aku kan jam sempurna apa kali salahku ya Pak, dari jam 4:30 ya. Kok merasa setelah saya berdiri tuh mau singkir, itu badan rasanya ringan kayak kapas. Setelah aku katrap singkir, aku seluruh badan, saya duduk katrap tenggorokan itu rasa badan itu terasa ringan, kayak nggak ada rasa, nggak ada apa gitu, kayak enteng gitu Pak. Terus? Sampai aku sama Mas Ahmednya tanya apa aku salah itu ya, karena aku katrap dari 4:30. Setiap kali diberi motivasi itu panjenengan harus menyimaknya dengan baik agar supaya panjenengan mengerti dan memahami apa arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya. Ketika panjenengan sampai di tahapan kedua gembleng, yaitu patrap samadhi mijil sampurna, itu kan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuannya diberikan. Lah itu kalau panjenengan menyimaknya dengan baik, panjenengan pasti ngerti, pasti paham, pasti tahu bahwasanya patrap samadhi mijil sampurna itu adalah laku membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan salah, dosa, luput, karma, dan lain-lain sebagainya. Seseorang yang banyak salah, seseorang yang banyak dosa, banyak luput, banyak karma, pasti kehidupannya akan terbebani. Nah, beban ini membuat diri kita terasa berat dalam hal apapun. Lah, patrap samadhi mijil sampurna itu kan membersihkan, ya. Nah, ketika beban, apa yang menjadi beban ini terbersihkan, ya sudah pasti badan akan terasa ringan. Artinya, ketika panjenengan mengalami ringan setelah melakukan patrap samadhi mijil sampurna, itu menandakan kalau patrap samadhi mijil sampurna panjenengan berhasil kan, bukan malah bingung. Panjenengan bingung karena kurang mengerti kan, kurang paham. Nah, kurang mengerti, kurang paham ini dikarenakan ketika diberi motivasi tidak menyimak dengan baik. Makanya kalau diberi motivasi disimak dengan baik agar supaya tidak bingung. Nggih. Yang lain ada yang mengalami kesulitan enggak? Tentang apa itu? Pertama pas mau patrap, karena badan terasanya karena saya lecet jadi susah. Setelah itu banyak mengalami kram. Lah terus kesulitannya di mana?
Kalau patrap samadinya mengalami kesulitan enggak? Kurang diam. Kurang diam. Pantat terasa panas atau kaki terasa kram, pinggang terasa pegal. Samadhi tidak bisa lama durasinya. Sebenarnya itu bukan kesulitan, tapi itu proses pembelajaran. Dikarenakan panjenengan belum terbiasa duduk, apalagi duduknya berlama-lama, sudah pasti panjenengan akan mengalami hal-hal seperti itu. Kalau panjenengan sudah terbiasa duduk dalam durasi yang lama, ya tentunya tidak akan mengalami seperti itu. Jadi itu bukan kesulitan, melainkan proses awalnya panjenengan dikarenakan belum terbiasa. Yang lain ada yang mengalami kesulitan apa enggak? Tidak mengalami kesulitan. Yang lain Sama Mas. sama dengan Mas itu. Maksudnya ya jangan nyamain-nyamain lah. Jenengan punya kata-kata sendiri yuk. Ya Pak, kesulitannya Diamnya belum. Nah kalau seperti itu berarti jawabannya juga sama, dikarenakan panjenengan belum terbiasa duduk dalam durasi yang lama, apalagi duduknya dalam keadaan diam. Mungkin panjenengan pernah duduk lama itu pernah, tapi duduknya kan sambil main remi atau sambil ngobrol gitu kan. Nah, kalau duduk diam dalam durasi lama kan panjenengan belum terbiasa. Lah di sini kan panjenengan sedang berlatih. Nah, makanya sudah pasti mengalami kesulitan karena belum terbiasa. Namun sesungguhnya itu bukan kesulitan yang saya maksud. Itu merupakan bagian dari proses dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Ada yang mengalami kesulitan lagi yang dari Sulawesi? Sudah jelas motivasinya, jadi terima saja. Ya, bagus kalau seperti itu. Kalau panjenengan mengalami kesulitan, Belum melakukan. belum melakukan. Ya, saya langsung sini. Oh, panjenengan baru datang. Ya. Dari mana tadi? Dari Bandung. Tapi di rumah panjenengan sudah praktek? Belum. Belum praktek kok datang ke sini itu tahu dari mana? Ini mak. Hah? Soalnya dari channel Jawa Indonesia. Pantesan. Jadi pas minggu belakang, ternyata banyak video di channel. Terus panjenengan langsung tertarik gitu. Makanya langsung datang ke sini. Wow. Yes. Enggak bisa seperti itu, nggak bisa. Iya, karena ada ada pengertiannya, ada penjelasannya lah, ada penjelasannya yang itu harusnya diketahui oleh pemula. Nah, jadi kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak paham, tidak tahu, itu nggak mungkin. Pastinya kita melakukan sesuatu itu sudah kita mengerti, sudah kita pahami, sudah kita ketahui. Apalagi tentang kajian diri. Nah, kajian diri itu bersifat jiwa raga. Jadi lebih sulit lagi, tidak bisa asal seperti itu. Makanya di banyak video saya selalu wanti-wanti berpesan
agar supaya jangan gampang percaya dulu, jangan gampang tertarik dulu. Simak dulu baik-baik video-video pencerahannya di Putra Romo Channel agar supaya bisa mengerti, memahami apa arti maksudnya yang saya sampaikan dan mengetahui kemana arah tujuannya yang saya sampaikan. Kenapa nyimaknya harus di Putra Romo Channel? Karena video aslinya ada di Putra Romo Channel, utuh, nggak diedit. Nah, kalau selain Putra Romo Channel, durasi videonya itu kan panjang. Nah, ini dipotong-potong. Lah, ini yang membuat orang bingung. Jadi videonya itu nggak utuh, nggak full. Nah, kalau di Putra Romo Channel itu videonya utuh. Sebab karena itu videonya panjang-panjang, durasinya nggak ada yang pendek. Kenapa durasinya kok panjang-panjang? Karena video pencerahan, bukan video hiburan. Dan itu pun harus disimak, nggak bisa ditonton. Kalau ditonton ya nggak paham. Seperti itu. Ini untuk yang gembleng, sudah hafal penjabaran tentang jati diri, sudah hafal, semua sudah hafal. Ibunya juga hafal, bapaknya hafal. Kalau sudah hafal, saya ingin mengajak panjenengan untuk mengulang lagi tentang penjabaran jati diri ini. Disebabkan kajian yang sedang kita lakukan bersama adalah kajian diri. Jadi yang harus digali, dikorek-korek, dibolak-balik itu ya tentang jati diri, bukan yang lain, ya. Kajian diri ini mulai ada ketika ada 4 pertanyaan sebagai siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Lah, sejak adanya 4 pertanyaan spiritual ini, kajian diri ini mulai ada. Sebelum itu kajian diri ini belum ada. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang pertama bertanya tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku? Nah, ini. Orang yang pertama mempunyai 4 pertanyaan ini adalah Sang Yang Sis, yang secara spiritual agama disebut sebagai Nabi Sis atau Dewa Siwa. Lah, dan satu-satunya orang yang bisa menjawab 4 pertanyaan ini adalah Nabi Adam. Karena yang mengetahui persisnya jati diri manusia hidup hanyalah Adam. Selain Adam itu sudah katanya. Nah, selain Adam itu sudah katanya. Nah, kalau Adam ini ngerti secara langsung, paham secara langsung, tahu secara langsung dari Maha Suci hidup. Secara simpel, jati diri manusia hidup adalah wahyu panca gaib. Wahyu panca gaib. Wahyu itu pemberian Maha Suci. Panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti maksud pemberian Maha Suci 5 ruh. Kepada siapa? Adam. Seperti apa prosesnya? Nah, ini saya ingin mengajak panjenengan
mengulangnya kembali agar supaya lebih mendarah daging. Awal mulanya Maha Suci hidup ingin dikenal oleh makhluknya. Dikarenakan Maha Suci hidup adalah maha segalanya, maka bisa dipastikan tidak ada satupun makhluk yang bisa mengenalinya. Nah, maka Maha Suci hidup menciptakan makhluk yang menyerupai dirinya. Tersebut manusia hidup. Seperti apa prosesnya? Langkah awal, Maha Suci dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup mencari bahan wujudnya manusia hidup dari tanah yang terbaik. Setelah tanah terbaik ini ditemukan, kemudian tanah terbaik ini dicipta menjadi wujudnya manusia hidup. Setelah tanah terbaik sudah menjadi wujudnya manusia hidup, pada waktu itu wujud manusia hidup yang terbuat dari tanah terpilih ini belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa, layaknya patung tanah yang jika tertimpa setetes air saja akan menjadi cacat. Kemudian tubuh manusia yang terbuat dari tanah pilihan dan belum bisa apa-apa ini dibekali 4 ruh atau 4 anasir atau 4 elemen ilmu kesaktian Maha Suci hidup. Tersebut ratunya air, ratunya angin, ratunya api, dan ratunya bumi. Satu persatu 4 elemen atau 4 anasir atau 4 ruh ini diperintah untuk memasuki dan menjaga tubuhnya manusia hidup yang waktu itu masih belum hidup. Dimulai dari ratunya air, yaitu Mutmainah. Kemudian disusul dengan ratunya angin, yaitu Aluwamah. Selanjutnya disusul oleh ratunya api, yaitu Amarah. Dan yang terakhir disusul ratunya bumi, yaitu Supiyah. Setelah 4 ruh atau 4 elemen atau 4 anasir atau sedulur papat yang menjadi inti kesaktian Maha Suci hidup ini memasuki tubuh manusia yang berbahan dari tanah pilihan, ini masih tetap belum bisa apa-apa, layaknya seperti patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja akan menjadi cacat. Kemudian yang terakhir Maha Suci hidup mengambil ruhnya sendiri. Ruhnya Maha Suci yang diambil oleh dirinya sendiri ini tersebut sebagai Roh Suci atau Roh Kudus. Kemudian diadakanlah perjanjian bahwasanya ruh tersebut akan diperintah untuk memberikan kehidupan kepada wujudnya manusia hidup yang sudah dibekali 4 anasir tadi, untuk memperkenalkan Maha Suci hidup kepada seluruh
makhluknya. Setelah perjanjian ini selesai, kemudian ruhnya Maha Suci hidup itu sendiri dipersilahkan masuk ke dalam wujudnya manusia hidup. Dimulai dari ruhnya Maha Suci hidup sendiri, yaitu Roh Kudus atau Roh Suci, memasuki tubuh manusia hidup, maka dimulai pada saat itu pula wujudnya manusia hidup yang tadinya belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Bisa bergerak, bisa duduk, bisa bangkit berdiri, bisa melek, bisa mendengar, mencium, berpikir, dan lain-lain sebagainya. Termasuk menyebut Maha Suci hidup. Sebutan yang paten adalah suci. Menyaksikan Maha segalanya, maka makhluk pertama yang memanggil atau menyebut suci ini sebagai Maha Suci hidup adalah Adam. Ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Maha Suci hidup menyebut sebagai Maha Suci hidup, maka dimulai pada saat itu juga Maha Suci hidup menyebut manusia hidup sebagai Adam. Adam ini berarti maksud atau bermakna asal dumadi anane manungso, itu dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa universalnya atau bahasa Indonesia umumnya, Adam berarti asal kejadian adanya manusia. Itu arti maksud daripada Adam. Penyebutan ini merupakan tanya jawab ketika pertama kali manusia bersuara memanggil atau menyebut suci. Setelah manusia hidup diberi sebutan sebagai Adam, maka dimulai pada saat itu Adam disebut juga sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa Adam disebut sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Karena hanya Adam yang diberi 5 ruh secara langsung oleh Maha Suci hidup tanpa perantara. Tugas utamanya adalah memperkenalkan Maha Suci hidup kepada seluruh makhluk di dalam alam semesta. Kalau di era modern bisa dikatakan pada saat itu Adam adalah rajanya alam semesta. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jati dirinya manusia hidup adalah 5 ruh pemberian Maha Suci hidup. Buktinya apa kalau jati diri manusia hidup adalah pemberian 5 ruh dari Maha Suci? Buktinya tanpa adanya pemberian 5 ruh dari Maha Suci di dalam wujudnya, manusia hidup tidak lebih dari patung tanah yang tidak bisa apa-apa. Itu buktinya. Jadi, yang mengetahui kejadian ini secara langsung hanyalah Adam itu sendiri. Di dalam prosesnya, setelah penciptaan Siti Hawa, kemudian berlanjut dengan bla 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 kepada anak-anaknya, tiba saatnya Adam berhenti melakukan sesuatu jika tidak digerakkan oleh Maha Suci hidup. Sejak itulah
Maha Suci hidup menitipkan kesadaran cinta kasih sayangnya kepada Adam dan menitipkan kesadaran cinta kasih sayangnya kepada Siti Hawa, yang kemudian digerakkan dan dipersatukan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci hidup yang dititipkan kepada Adam dan Hawa, lalu dimanunggalkan, lahirlah Sang Yang Esis atau Nabi Sis atau Dewa Siwa. Setelah menjelang dewasa, dimulai dari masa kanak-kanak, Sang Yang Sis atau Nabi Sis atau Dewa Siwa ini tidak sama seperti makhluk-makhluk lainnya, bahkan seperti Adam dan Hawa. Dikarenakan Sang Yang Esis atau Nabi Esis atau Dewa Siwa selalu menyaksikan Maha Suci hidup dimanapun matanya mengarah dan memandang. Menjelang dewasa, kemudian dikarenakan merasa berbeda dengan yang lain-lainnya, Sang Yang Sis, Nabi Sis atau Dewa Siwa ini bertanya kepada Adam, sesungguhnya wahai Bapakku, sesungguhnya wahai Romoku, siapa aku ini? Dari mana aku ini? Untuk apa aku ini? Dan hendak kemana aku ini? Inilah pertanyaan manusia pertama yang mempunyai 4 pertanyaan ini. Dan ketika Sang Yang Esis atau Nabi Esis atau Dewa Siwa bertanya 4 pertanyaan ini kepada bapak kandungnya yaitu Adam, maka dimulai pada saat itu juga kajian diri dimulai. Adam memberikan ilmu-ilmu pengertiannya, ilmu-ilmu pemahamannya, ilmu-ilmu pengetahuannya sampai ke prakteknya. Dari pertama kali tubuhnya sendiri dicipta oleh Maha Suci. Kok bisa tahu Adam ketika tubuhnya dicipta itu? Lawang hidupnya Adam itu adalah ruhnya Maha Suci. Jadi ketika Maha Suci menciptakan tubuhnya, ya Adam ikut menyaksikan lawang hidupnya sama, ya kan? Makanya dia bisa menceritakan prosesnya kepada anak yang paling disayang, kepada anak yang menurut dia bisa diandalkan dan bisa menggantikan perannya sebagai rajanya alam semesta ketika itu. Ketika Sang Yang Esis atau Nabi Esis atau Dewa Siwa bertanya kepada Adam, bapak kandungnya, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku? Jawaban pertama dari Adam adalah wahyu panca gaib. Itulah kamu. Lalu berlanjut pertanyaannya, apa itu wahyu panca gaib? Adam menjelaskan bahwa wahyu itu pemberian Maha Suci, panca itu 5, gaib itu ruh. Apa saja 5 ruh itu? Adam pun menjelaskan. Wahyu panca gaib terdiri dari 5 ruh. Masing-masing tersebut sebagai kunci Pauling, Asmo, Mijil, dan Singkir. Yang pada akhirnya kunci Pauling, Asmo, Mijil, Singkir ini persamakan dengan mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiyah. Itu di era modern, di era sekarang. Itu persamaannya. Sehingganya jika ada pertanyaan seperti itu, jika ada 4 pertanyaan seperti itu, maka jawabannya tidak sama ketika Adam menjawab pertanyaan anaknya.
Ketika Adam menjawab pertanyaan Sis, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, jawabannya adalah wahyu panca gaib. Nah, kalau di era modern tidak sama. Ketika ada yang bertanya, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, maka jawabannya adalah wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer. Nah, itu jawabannya. Berbeda kan? Itu jawaban dari siapa aku. Itu jawaban tentang siapa aku. Dari mana aku. Berlanjut ke pertanyaan untuk apa aku, hendak kemana aku. Lalu untuk apa aku dan hendak kemana aku, untuk berwahyu pancalaku. Kemudian Nabi Sis bertanya lagi, apa itu wahyu pancalaku? Wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer. Wahyu panca gaib, sebagai wahyu panca gaib, masing-masing terdiri dari kunci, paweling, asma, mijil, dan singkir. Sebagai sedulur papat kalimo pancer, masing-masing terdiri dari mutmainah, aluama, hidup, amarah, supiyah. Apa itu wahyu pancalaku? Wahyu pancalaku adalah sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer. Sebagai sikap, wahyu pancalaku sebagai sikap masing-masing terdiri dari manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning pati lan urip. Wahyu pancalaku sebagai sifat masing-masing terdiri pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Ini panjenengan harus hafal, karena jati diri panjenengan sendiri dan sikap sifat aslinya panjenengan sendiri. Setelah 4 pertanyaan ini dijawab oleh Adam, setelah 4 pertanyaan dari Nabi Sis atau Sang Hyang Sis atau Dewa Siwa ini dijawab oleh bapak kandungnya yaitu Adam, maka selanjutnya Sang Hyang Sis atau Nabi Sis atau Dewa Siwa bertanya, minta penegasan, bukan bertanya, melainkan minta penegasan. Jika jati diriku, kalau jati diriku adalah pemberian 5 roh dari Maha Suci, berarti tanpa adanya 5 roh di dalam wujudku, wujudku ini tidak bisa apa-apa. Betul? Lah, kalau tubuhku ini bisanya apa-apa dikarenakan adanya 5 ruh di dalam wujudku, berarti 5 ruh di dalam wujudku inilah yang bisa melakukan apa-apa, bukan wujudku. Adam menjawab, betul. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa mengetahui, agar aku bisa memahami, agar aku bisa mengerti, dan aku bisa mengenali kalau gerakan-gerakan, kelakuan-kelakuan wujudku
adalah gerakan-gerakan dari 5 ruh itu. Perbuatan-perbuatan dari 5 ruh itu. Kemudian Adam memberikan penegasan tentang jati diri ini. Seperti ini anakku. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih, tempatnya di mata, tugasnya melihat. Dengan ini, apapun yang dilakukan oleh matamu, kau akan mengerti, kau akan memahami, kau akan mengetahui, bahkan kau akan mengenali bahwa yang dilakukan oleh matamu itu kelakuan ruhmu atau bukan. Seperti itu penjelasannya. Paweling adalah aluamah. Asal usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya selatan. Rupanya kuning, tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Dengan ini, apapun yang dilakukan oleh hidungmu, kau akan mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenali apakah itu kelakuan atau gerak-gerik ruhmu atau bukan. Asma adalah hidup. Asal usulnya dari Dat Maha Suci hidup. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya tengah, rupanya bening, tempatnya di jantung, tugasnya menghidupi. Dengan ini, apapun yang dilakukan oleh jantungmu bagi seluruh tubuhmu, engkau akan mengerti, memahami, mengetahui, bahkan mengenali itu karena ruh atau bukan. Mijil adalah amarah. Asal usulnya dari sari-sarinya api. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Kiblatnya barat, rupanya merah, tempatnya di telinga, tugasnya mendengarkan. Maka dengan ini, apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan oleh telingamu, engkau bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui, bahkan bisa mengenali itu perbuatan roh yang ada di dalam wujudmu atau bukan. Selanjutnya, singkir. Singkir adalah supiah. Asal usulnya dari sari-sarinya bumi. Sikapnya sampurnaning pati lan urip. Sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti. Rupanya hitam, tempatnya di lidah, tugasnya menikmati atau merasakan. Dengan ini, apapun yang dilakukan dan diperbuat oleh lidahmu, oleh mulutmu, engkau pasti bisa mengerti, memahami, mengetahui, bahkan mengenali itu ruhmu atau bukan. Lah, kalau semuanya adalah gerak-gerik dari 5 ruh itu sendiri, berarti aku tidak perlu melakukan apa-apa. Betul. Maka sebab karena itu, ketika engkau melakukan patrap samadhi, tidak perlu melakukan apa-apa, cukup diam, karena semuanya
yang melakukan adalah sedulur papat kalimo pancermu sendiri atau wahyu pancagaibmu sendiri. Jadi kau tidak perlu capek-capek, lelah-lelah itu dan ini. Itu maksudnya. Lantas, setiap kali 5 ruh yang ada di dalam diriku berbuat sesuatu, apa yang harus aku lakukan? Tetap tidak perlu neko-neko, tidak perlu macem-macem. Jika kelakuan 5 ruhmu di luar patrap samadhi, nikmati saja rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selain itu, tidak ada yang perlu engkau perbuat. Selain itu, tidak ada yang perlu engkau risaukan. Selain itu, tidak ada yang harus engkau takutkan. Karena semuanya sudah diberikan kepadamu, engkau tinggal melakukannya saja. Wahai Bapakku, ada kalanya aku berpikir aneh-aneh. Ada kalanya muncul di dalam diriku rasa dan perasaan curiga. Dikarenakan kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian, kurangnya pengetahuan yang aku miliki. Apakah itu tidak akan menjadi penghalang? Tidak usah risau anakku. Dengan melakukan, dengan mempraktekkan, dengan mengibadahkan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri atau sedulur papat kalima pancer itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, otak atau pikiranmu, hati atau batinmu, kelamin atau syahwatmu akan terjaga kebersihannya. Simpel kan sebenarnya. Nah itulah kajian diri yang sesungguhnya. Nah, apa yang didapatkan dari ayah kandungnya, dari bapak kandungnya, yaitu Adam, kemudian Sang Yang Esis atau Nabi Esis atau Dewa Siwa ini mengajarkan atau menyampaikan ini kepada siapapun. Sesuai tugas yang diwarisi dari bapaknya, yaitu memperkenalkan Maha Suci hidup kepada seluruh makhluknya. Hanya itu saja. Dengan ini jelas kan? Di era modern, memang saya akui dan saya sadari sesadar-sadarnya, ada satu yang paling rumit dialami oleh manusia modern. Apa itu? Syahwat. Selain syahwat tidak ada. Apa itu syahwat, Pak Web? Apakah di atas ranjang? Bukan. Syahwat itu keinginan. Ini yang paling rumit dialami oleh manusia modern. Keinginan ini, syahwat ini. Dalam 1 menitnya, manusia modern bisa mempunyai 15 keinginan itu. Ini 1 menit. Nah, kalau 1 jam berarti berapa keinginan itu? Ingin tidur, ingin makan, ingin kentut, ingin berak, ingin mandi, ingin mulet, ingin jalan, ingin duduk. 1 menit ini yang paling rumit dialami oleh manusia modern. Namun percayalah,
Hanya dengan diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, lambat laun jumlah keinginan ini akan berkurang. Dikarenakan jiwa kita mengalami ketentraman. Keinginan-keinginan jumlahnya selalu bertambah banyak. Ini dikarenakan jiwa kita belum tentram. Bukan tidak tentram, tapi belum tentram. Manakala jiwa kita mengalami tentram, maka sesungguhnya manusia itu tidak punya keinginan. Karena seluruh kebutuhannya sudah disediakan. Biasanya keinginan ini kan yang dibutuhkan. Nah, kalau yang dibutuhkan ada semua, nah, ya kan? Tuh. Jadi yang paling rumit adalah syahwat atau keinginan. Keinginan apa saja. Kewajiban kita harus berhasil menyadarinya, harus berhasil menikmatinya, harus berhasil mensyukurinya. Itu kewajiban kita, itu tugas kita. Keinginan apapun. Nah, kalau keinginannya banyak sekali jumlahnya kan rumit nih ya. Menerimanya rumit, menikmatinya. Lah wong satu keinginan dinikmati aja belum selesai, muncul keinginan berikutnya, muncul lagi keinginan berikutnya. Untuk menanggulangi hal ini, maka saya sediakan kaca benggala di sana. Jagalah pikiranmu, Kang. Nah, itu sesungguhnya untuk menanggulangi syahwat atau keinginan. Karena keinginan-keinginan inilah kerikil tajamnya, durinya, batu sandungannya, jurangnya, belenggunya spiritual itu ada di syahwat atau keinginan. Semakin berhasil kita menentramkan jiwa kita dengan jati dirinya, semakin sedikit keinginan-keinginan kita di dalam kehidupan dunia ini. Semakin sedikit keinginan-keinginan kita, berarti apa yang kita butuhkan tersedia. Nah, itu loh. Nah, kalau yang kita butuhkan tidak tersedia, bagaimana mungkin keinginannya sedikit? Ini logika aja. Logikanya itu seperti itu. Semakin kita bisa menentramkan jiwa kita, menggunakan jati diri kita sendiri, maka jiwa kita akan semakin tentram. Semakin tentram jiwa kita, semakin sedikit keinginannya. Dikarenakan apa yang dibutuhkan, diperlukan tersedia. Seperti itu. Tersulit dan terberat dalam segi spiritual apapun adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Mungkin para ahli spiritual banyak yang bisa di situ dengan cara bertapa. Namun setelah selesai bertapa, kumat lagi. Selesai puasa, kumat lagi, malah dendam. Artinya itu sangat sulit, itu sangat berat di dalam spiritual. Namun dengan mempraktekkan, dengan mengibadahkan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, bisa. Ndak perlu pakai puasa, ndak perlu pakai bertapa, bisa. Sangat bisa. Hanya sekali dua kali mungkin. Nah, ini kesulitan soal keinginan ini keinginan toh aslinya. Selain keinginan nggak ada yang sulit.
Tentang otak atau pikiran bisa, tentang hati atau batin bisa, tentang kelamin atau syahwat. Nah, ini toh ini. Namun kalau harus digali ilmu pengertian dan ilmu pemahaman serta ilmu pengetahuannya, kelamin atau syahwat itu kan bergantung dari hati atau batinnya. Sedangkan batin atau hati ini bergantung dari otak atau pikirannya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang menentukan kan otak dari pikiran kita, pikiran dari otak kita. Nah, kalau otak kita kalau otak kita tidak berpikir buruk lagi, tidak berpikir jelek lagi, tidak berpikir negatif lagi, batin kita tidak punya bahan untuk mencerna. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia itu bermula dari pemikiran otak kita sendiri. Lah, kalau pikiran otaknya kita itu nggak pernah buruk, nggak pernah jelek, nggak pernah negatif, hati kita ini nggak punya bahan untuk mencerna. Karena tidak punya bahan untuk mencerna, maka hati kita ini akan mengambil pikiran-pikiran baik kita, pikiran-pikiran positif kita, itu yang diambil. Nah, karena hati kita mengambil dan mencerna pikiran baik kita, pikiran positif kita, nah jiwa kita ini menjadi tentram, ndak kemerungsung, ndak gelisah, ndak ragu, ndak jenuh, ndak bete, kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, adakah keinginan yang macam-macam? Syahwat yang neko-neko ada? Sudah pasti enggak. Lawang semuanya itu bergantung atau bermula dari pemikirannya otak kita. Nah, kalau diambil kesimpulannya, berarti ya sesungguhnya tidak sulit kan? Nah, tidak sulit. Misalkan mengalami sulit paling sekali, 2 kali, 3 kali tok. Enggak seterusnya sulit itu enggak. Nggih. Dari sini yang perlu kita garis bawahi adalah tentang jati diri wujud. Jati diri manusia hidup seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Namun harus ada garis bawah di sini. Ada 2 jati diri, yaitu jati diri raga atau wujud dan jati diri jiwa atau ruh. Kalau jati diri jiwa atau ruh seperti yang sudah saya sampaikan dengan mengambil kisah luar biasa yang pernah dialami oleh pendahulu kita, yaitu kakek moyang kita Adam dan Hawa serta leluhur kita Nabi Sis atau Sang Yang Sis atau Dewa Siwa. Nah, garis bawahnya ada di jati diri wujud raga kita. Seperti yang sudah saya sampaikan malam kemarin untuk yang ikut kadangan sejak kemarin malam.
bahwasanya jati diri raganya Adam dari tanah, jati diri raganya Siti Hawa dari tulang, dan jati diri raganya kita sebagai anak cucu Adam Hawa dari kesadaran cinta kasih sayangnya Maha Suci hidup langsung, itu tanpa perantara. Ada perbedaan. Jadi Nabi Adam bisa marah dan kemarahannya bisa mengguncang dunia karena jati diri raga atau wujudnya dari bumi. Siti Hawa bisa ngeyel, ndak bisa ditekuk-tekuk karena jati diri raganya dari tulang yang kaku. Beda dengan jati diri raga kita yang dari kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pasti ketika ada yang membenci bisa membalasnya dengan cinta, ketika ada yang mengfitnah bisa membalasnya dengan kasih, ketika ada yang menyakiti atau melukai bisa membalasnya dengan sayang. Karena jati diri raga kita dari kesadaran cinta kasih sayang. Oke? Walaupun panjenengan sudah hafal tentang penguraian jati diri, tetap jangan jenuh-jenuh untuk mengejanya lagi, ya, sampai panjenengan jatuh cinta sama diri panjenengan sendiri gitu loh. Ya, sampai panjenengan jatuh cinta pada penguraian jati diri panjenengan sendiri. Kalau panjenengan sudah jatuh cinta kepada penguraian jati diri panjenengan sendiri, berarti panjenengan sudah apal jipal pal. Tidak akan pernah lupa itu. Padangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Nggih. Ini berarti panjenengan belum praktek sama sekali. Wis sembuh aku ora iso ngomong.